Untuk materi yang pertama adalah SBDP, yaitu membuat karya dua dimensi dengan cara finger painting. Apa itu finger painting? Finger painting adalah kegiatan membuat gambar atau melukis secara langsung dengan jari tangan secara bebas di atas bidang gambar. Batasan jari di sini adalah kalian bisa gunakan semua jari tangan kalian, telapak tangan, dan pergelangan. Untuk langkah-langkah melukis dengan jari, yang kalian lakukan adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti cat air dan kertas. Yang kedua, pilih warna yang kalian suka, lalu letakkan jarimu di atas warna yang akan digunakan. Yang ketiga, gambar dengan jari sebagai kuasnya di atas kertas. Kalian melakukan kegiatan finger painting, tentunya tangan kalian akan kotor. Nah, bagaimana cara membersihkan tangan kalian yang kotor? Nah, kalian bisa lihat di materi selanjutnya, yaitu aturan merawat tubuh. Merawat tubuh yang pertama, kalian bisa dilihat di buku tematik kalian di halaman 76. Nah, setelah melukis dengan jari, sudah pasti tangan kita akan kotor. Jadi, kita lihat cara merawat tubuh yang pertama, yaitu mencuci tangan. Nah, saat mencuci tangan, alat yang digunakan adalah pertama, kalian harus siapkan dulu air yang bersih, lalu sabun cuci tangan dan handuk kering. Nah, ini ada 12 langkah mencuci tangan, kalian bisa lihat di buku tematik kalian halaman 78. Setelah kalian praktekkan cara mencuci tangan dengan benar di halaman 78, nah sekarang kalian bisa merawat tubuh bagian yang lain. Nah, tadi sudah mencuci tangan yang pertama. Yang kedua, kita menjaga kebersihan tubuh kalian dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, menjaga kebersihan gigi dengan cara menggosok gigi sehari minimal setelah makan dan sebelum tidur. Jadi, kalau lebih dari itu diperbolehkan ya. Yang keempat, menjaga kebersihan kuku dengan cara rajin memotong kuku minimal 2 kali dalam seminggu. Yang kelima, mencuci rambut atau keramas minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, yang keenam, mencuci kaki sebelum tidur maupun sehabis bermain di luar rumah. Nah, semua aturan itu dilakukan secara teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Baik, di sini Bu Guru berikan contoh aturan merawat tubuh yang dilakukan oleh Dayu ya. Nah, di sini Dayu sedang melakukan kegiatan gosok gigi. Nah, kalian tahu bagian tubuh mana yang dirawat oleh Dayu? Ya, benar. Dayu merawat giginya supaya giginya tetap bersih dan sehat. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan cara merawat tubuh kalian. Sekarang Bu Guru akan jelaskan cara merawat tubuh kalian saat belajar. Nah, cara merawat tubuh yang lain yaitu dengan menjaga sikap tubuh kalian saat belajar. Coba diingat bagaimana posisi tubuh kalian saat belajar tadi. Nah, agar tubuh tetap sehat, kita harus tetap perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, si Udin duduk dengan sikap yang baik, sedangkan Budi dia duduk dengan sikap yang tidak baik. Nah, kalian bisa lihat posisi tubuh kalian saat menulis harus bagaimana, harus tegak ya. Nah, yang selanjutnya adalah cara memegang pensil yang benar. Saat kalian menulis, cara memegang pensil yang benar harus seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di gambar. Ada tanda silang dan tanda centang. Kalau silang artinya salah, kalau centang artinya benar. Nah, cara meletakkan buku yang tepat. Nah, kalian bisa lihat yang tanda silang artinya salah dan yang centang artinya benar.
Setelah mengetahui cara duduk, menulis, dan meletakkan buku, mari kita belajar menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Di subtema yang sebelumnya, kita sudah mengenal huruf A sampai Z dan mengenal huruf vokal. Sekarang, mari kita latihan mengingat kembali. Contoh, Ibu kasih soal, lingkari huruf A, I, U, E, dan O pada kata di bawah ini. Nomor 1 ada kata sabun. Kalian bisa lingkari huruf vokalnya. S adalah huruf konsonan. A adalah huruf vokal, kalian bisa lingkari. B adalah huruf konsonan. U adalah huruf vokal, kalian bisa lingkari. N huruf konsonan, berarti kata sabun huruf A dan U adalah huruf vokal. Selanjutnya ada kata sampo. Yang ketiga pasta gigi. Yang keempat mandi. Nah, nomor 2 sampai dengan nomor 4 kalian bisa latihan di rumah di buku tulis kalian. Ini hanya sebagai latihan saja dan dibantu juga oleh orang tua kalian. Setelah kita mengenal huruf, mari kita susun huruf-huruf tersebut menjadi kata yang tepat. Gambar nomor 1 adalah gambar orang sedang keramas. Jawaban yang seharusnya di sini adalah keramas. Tetapi kata di dalam kotak-kotak tersebut hurufnya diacak. Jadi kalian bisa susun supaya menjadi jawaban sesuai dengan gambar. Nomor 2, kalian bisa latihan di rumah. Kata apa yang tepat dengan gambar tersebut? Kalian bisa latihan di rumah. Nah, materi selanjutnya adalah membandingkan dua atau lebih benda dan bilangan, serta mengurutkan bilangan dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Nah, membandingkan dua atau lebih benda dan bilangan. Di sini ada dua aturan dalam mengerjakan materi ini. Nah, jika yang dibandingkan adalah benda, kata yang digunakan adalah lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Contoh, Bu Guru berikan di sini gambar sabun dan gambar sikat gigi. Di sini sabun dan sikat gigi ini adalah benda. Jadi, kata yang akan kita gunakan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, penjelasannya dari gambar di atas kita bisa lihat jumlah sabun ada 5, sedangkan jumlah sikat gigi ada 10. Nah, kita bisa isi titik-titiknya dengan jawaban lebih sedikit, karena jumlah sabun lebih sedikit dari sikat gigi. Untuk soal yang lain kalian bisa lihat di buku tema 1 halaman 90 untuk latihan di rumah. Untuk aturan yang kedua, jika yang dibandingkan adalah bilangan atau angka, kata yang digunakan adalah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Contoh, nomor 1, 8,10. Dari soal di atas, kita bisa melihat soal yang digunakan adalah bilangan atau angka. Jadi kita lihat dulu bilangan yang di depan adalah angka 8, sedangkan yang di belakang adalah angka 10. Jadi kata yang kita gunakan adalah lebih kecil karena bilangan 8 lebih kecil dari 10. Untuk soal yang lain, kalian bisa lihat di buku tema 1 halaman 91 untuk latihan di rumah. Untuk materi yang terakhir adalah mengurutkan bilangan. Ada dua cara mengurutkan bilangan, yaitu diurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar dan diurutkan dari bilangan yang terbesar ke bilangan terkecil. Yang pertama, kita akan belajar mengurutkan dengan cara mengurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Contoh, nomor 1, di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, itu adalah contoh mengurutkan bilangan dari terkecil ke bilangan terbesar. Yang kedua, kita akan belajar mengurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Contoh, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu adalah contoh mengurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Untuk latihan di rumah, anak-anak bisa melihat buku tema 1 halaman 106 untuk latihan di rumah bersama orang tua.